bisa dibilang ya orang kalangan cukup menengah lah, standar. Hanya dipertahanin kita itu cuman rasa kemanusiaan yang dimana para korban penggusuran ini tuh gak ada rasa manusia, kayak memanusiakan manusia tuh gak ada. Ada anak perempuan yang protes, bagus kritisnya, tapi mari kita jelaskan bahwa kritis itu boleh sayang, tapi juga harus pelajari dengan jelas karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi adek, kalau saya nggak salah, kemarin ada di titik nol itu dek. Oke, selamat datang di channel Raka TV. Gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja guys ya. Jadi hari ini gue hadir lagi untuk membahas wanita ini ya guys ya, namanya Aura Cinta atau biasa dipanggil sama netizen Aura-Auran. Kenapa begitu bang? Karena sekarang nih dia berseliweran di media ya kan, diundang televisi, diundang podcast sana sini. Yang terbaru dia podcast sama Dr. Richard Lee. Apakah emang ini yang dicari sama dia? Makanya dia berani menantang Kang Deddy Mulyadi apa gimana guys? Ya udahlah ya, langsung aja kita lihat videonya. Ya waktu dulu saya 1 juta. Menurut kamu itu angka yang besar atau yang kecil? Besar. Kamu orang susah atau orang ini berada sih sebenarnya? Gimana ya Pak? Sebenarnya bisa dibilang ya orang kalangan cukup menengah lah, standar. Cukup standar. Oke. Susah-susah banget, gak kaya-kaya banget. Berarti nggak ada masalah dong kalau digusur ya, cari tempat yang lebih layak dong. Bener. Untuk kamu tinggal. Iya, nggak apa-apa. Ya aman, silakan. Kalau mau diambil silakan. Hanya dipertahanin kita itu cuman rasa kemanusiaan yang dimana para korban penggusuran ini tuh gak ada rasa manusia, kayak memanusiakan manusia tuh gak ada, cuman itu doang. Kalau mau diambil ya silahkan. Seharusnya menurut Aura harus seperti apa kan kalau pemerintah mau gusur tanahnya sendiri? Ya tadi dirangkul masyarakatnya, diajak musyawarah, dicarikan solusi. Terus kalau misalnya yang udah bangun tempat tinggal nih, rumah nih, kan beda ya. Ada yang cuma usaha doang gitu kan, sama yang bangun rumah gitu. Dicarikan solusi, kira-kira gimana, diganti kompensasinya gimana gitu. Tinggal di tanah pemerintah minta kompensasi, gimana coba ceritanya Aura? Makin kesini makin kesana lagi, kenapa sih diundang Dr. Richard, kenapa sih? Udah cukup ya. Ini lama-lama dia kayak Agus nih, Agus sedih banget. Kan lahan kosong aja. Memanfaatkan lahan kosong saja, oke. Tapi ketika diusir minta kompensasi. Kita nggak minta kompensasi, cuma kita kan sebagai negara itu kan mengayomi masyarakat. Ya istilahnya itu seperti yang diutarakan anak saya, itu artinya ya apa ya istilahnya untuk biaya-biaya pindah rumah itu juga butuh biaya. Oke. Iya. Pak, pesan untuk Kang Deddy Pak. Iya, saya sebagai rakyat kecil mungkin takut salah ngomong, jadi Enggak, Kang Deddy baik Pak. Iya. Kang Deddy mengayomi masyarakat ya. Kita kan juga nggak mau nyudutkan Kang Deddy Pak. Iya. Saya cuma diskusi juga di sini. Apa yang pengen Bapak sampaikan sebagai orang tua Aura dan sebagai masyarakat yang digusur ke Kang Deddy Mulyadi? Ya mungkin gini, kalau masalah Aura kita sebagai orang tua kita minta maaf. Itu di luar kendali kita. Terus kalau masalah penggusuran ya untuk yang lain ya, kalau kita kan sudah tergusur ya, untuk yang lain itu tolonglah dimusyawarahkan, dikasih penjelasan. Setelah ada kejelasan, bagaimana dengan masyarakat itu kalau memang bersedia pindah tanpa uang kompensasi dalam arti mampu, ya silahkan. Tetapi kalau mereka tidak mampu ya adalah uang kompensasi sedikit untuk biaya-biaya pindah. Itu aja. Oke. Aura, ada yang pengen disampaikan Aura dengan Kang Deddy? Mau ketemu lagi dengan Kang Deddy? Mau. Apa yang pengen kamu sampaikan dengan dia? Mungkin permintaan maaf kalau misalnya Aura nggak sopan waktu kemarin ya, waktu kejadian kemarin, karena ucapan Aura semua di situ spontan. Terus mungkin egonya Aura muncul, jadi egonya tinggi, jadi ucapannya tinggi, terus kelihatannya menentang gitu. Tapi sampai sekarang kamu masih nangkap bahwa apa yang dilakukan Kang Deddy, pendapat Kang Deddy itu benar atau salah menurut kamu? Maksudnya yang dilakukan itu penggusuran? Penggusuran, kebijakan untuk tidak wisuda, untuk anak SMP, SMA. Kalau pribadi saya benar semua ya, cuman caranya untuk solusinya ini masih kurang. Oke. Benar, saya ngedukung. Kamu ngedukung? Iya, ngedukung banget, cuman
solusi untuk ininya dari program itu kurang. Oke. Aura, kamu mau masuk kuliah ya katanya ya? Iya. Di UI? Iya betul. Oke, sudah tes kemarin? Udah. Ambil? Filsafat UI, oke. Ujian negara? Ujian Apa itu namanya? Kalau saya dulu namanya SPMB. SNBT. UMPTN, ha? SNBT. SMBT. Kemarin ikut yang ujian negara ya, itu namanya ujian negara sih. Oh, ujian negara kurang tahu. Iya, dulu namanya ujian negara. Kalau zaman saya dulu namanya SPMB. Kalau sekarang namanya apa? SNBT. SNBT. SNBT, oke. Iya, betul. Berarti kamu mau kuliah? Kenapa kamu mau kuliah? Ya mau inilah namanya mencari pendidikan. Iya. Oke, saya setuju. Betul. Ngomongnya gitu banget ya. Kan ditanya kenapa kamu mau kuliah? Ya maulah. Namanya juga mencari pendidikan. Ya udah biasa aja, Kelly. Sambil kerja atau bagaimana? Iya. Sambil kerja. Kerjanya mau kerja sambil kerja apa? Ya itu fokus di entertain sama kuliah sambil dikit-dikit gitu. Ya, tapi aku ngeliat Kang Deddy Mulyadi, tadi pagi aku nonton ya Kang Deddy Mulyadi ya. Hampir semua videonya aku tonton. Aku cukup merasa kagum sih dengan beliau. Aku cukup kagum dengan beliau walaupun terlepas dari caranya, penyampaiannya. Tapi menurutku pribadi, sarannya dengan Aura ya. Aura kan masih muda. Masih menimba ilmu ya. Kalau boleh saya kasih sedikit saran untuk Aura. Titipan dari seorang orang yang sudah lebih tua mungkin ya. Dan kebetulan kan saya juga orang susah dulu Aura. Saya dulu orang susah yang melewati masa susah saya dan sekarang saya punya cukuplah usaha untuk diri saya dan keluarga saya. Kalau boleh saya kasih saran dengan kamu, apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi itu nggak salah. Itu juga ada benarnya. Tapi mungkin kebenaran itu menyakiti hati beberapa orang lain yang tidak setuju atau yang di sampingnya. Tapi bukan artinya apa yang disampaikan itu juga tidak tepat. Ada baiknya kamu juga boleh melihat dari sisinya Kang Deddy juga. Itu yang bisa merubah mindset kamu menjadi orang kaya nantinya. Jangan kamu menggunakan mindset, mohon maaf ya, mindset kamu yang ada sekarang. Kalau kamu pengen menjadi orang sukses, kamu pengen menjadi orang yang kaya, maka mindset kamu juga harus menjadi orang sukses dan orang kaya. Dan kamu boleh pertimbangkan lagi untuk pendapat-pendapat seperti Kang Deddy Mulyadi atau teman-teman yang lainnya. Tuh, dengerin. Aura, jangan ngeyel lagi ya. Kalau diomongin sama orang tua, harus denger. Nah, ini video yang memperlihatkan siswa MA atau Madrasah Aliyah yang pakai toga waktu perpisahan. Mungkin Aura Cinta pengen pakai toga begini ya. Kuliah dulu atuh, Neng. Iri banget gua ngeliatnya, bener deh. Adek udah ngerjain jurnal belum, Dek? Ya ampun. Gua aja yang kuliah nih kagak wisuda kemarin karena pandemi. Walaupun masih bisa foto-foto sama keluarga, tapi ya gak bisa kayak mereka ini. Mereka SMA bisa begitu, gua kagak kan. Iri banget kan. Nih ngomong-ngomong soal sarjana, ini juga sempet rame nih di sosial media guys. Yang mana ada anak SMA yang pakai apa sih namanya guys, itulah pokoknya ya. Terus ada gelarnya MIPA. Nah, di Stitch nih, ngejar gelar itu susah, tapi kamu lulus SMA udah dapet gelar MIPA, Dek. Ada yang tahu nggak MIPA singkatannya apa, guys? MIPA, Master Ilmu Perkokopan Bangda. Apa gimana, guys? Nggak ngerti gue ya. Oke, fungsinya wisuda menurut kamu apa pada anak SMA? Mengapresiasi diri sendiri, juga bangga terhadap diri sendiri, udah melalui jenjang sekolah pendidikan. Selain itu ada lagi manfaatnya menurut kamu? Selain itu ya yang orang-orang yang gak kuliah itu bisa ngerasain setidaknya di jenjang terakhir SMA. SMA-nya kan tetap dijalani nih. Sekarang kan wisudanya itu kan cuma seremoninya saja, upacaranya saja. Ada manfaat lain menurut kamu yang bisa dirasakan, atau bisa kepake lah nantinya? Mungkin kalau buat kepake sih, ya biar ngerasain sih, biar ngerasa adil gitu loh. Jadi gini, yang kuliah kan bisa ngerasain wisuda ya, mampu lah kuliah gitu. Sedangkan yang nggak kuliah kan nggak bisa ngerasain gimana belajarnya di kuliah, apalagi ngerasain wisuda. Terus kalau SMA wisuda dihapus, gimana? Apalagi konsep untuk
pakaian kebaya ya menurut saya itu kan di sekolah kan nggak setiap saat diadakan. Cuman hari-hari tertentu doang, hari-hari besar kayak RA Kartini contohnya. Kan nggak setiap saat. Tapi kalau misalnya kita wisuda itu biaya duit banyak gak sih keluar? Banyak, 1 juta. 1 juta? Iya, waktu dulu saya 1 juta. Menurut kamu itu angka yang besar atau yang kecil? Besar. Kamu orang susah atau orang ini berada sih sebenarnya? Gimana ya, Pak? Sebenarnya bisa dibilang ya orang kalangan Cukup. Kalian ngerti nggak apa yang disampaikan sama Aura Cinta? Jadi maksudnya Besti, kenapa SMA harus ada wisudanya? Karena nggak semua orang bisa merasakan yang namanya wisuda ketika kuliah. Makanya ya udah adain aja di SMA. Biar kalau nggak mau lanjut kuliah, mereka bisalah merasakan wisuda tanpa harus kuliah. Biar adil. Loh, nggak gitu dong. Dan juga nih, mereka kan pakai kebaya nggak bisa setiap saat, cuma acara-acara tertentu saja seperti apa namanya guys, Hari Kartini gitu ya. Makanya adain aja wisudanya. Cuma 1 juta doang kok, biayanya nggak mahal. Nah, Aura Cinta pengen begini guys. Tuh pakai kebaya kan, rapi seperti orang lamaran ya. Nah ini perbedaan wisuda SMA di Indonesia sama wisuda sarjana di luar negeri guys. Kita lihat. Nah ini di luar negeri ya. Tuh. Luarnya toga, dalamnya pakai pakaian bebas guys. Lagian siapa sih yang punya ide ngadain wisuda di SMA itu siapa sih sebenarnya? Perasaan zaman gua dulu nih perpisahannya cuma kayak apa ya, nyanyi terima kasihku ku ucapkan, cuma gitu-gitu doang ya. Kenapa sih sekarang lebay banget gak sih? Menurut gua lebay, kalau menurut kalian enggak ya udah. Pak, saya pengen tanya Pak, Bapak kerjanya apa Pak? Saya wirausaha. Wirausaha. Iya. Usaha apa Pak? Untuk usaha, kalau dulu sembako, tapi semakin kesini ada perubahan untuk usaha. Nah sekarang kita sebagai supplier botol. Supplier botol. Botol ya, botol kaca. Botol kaca, oke. Pak, kalau boleh saya tahu Pak, range saja Pak, penghasilan Bapak berapa sih Pak kalau misalnya selama tinggal di situ Pak? Enggak mesti ya, jadi hanya menyesuaikan kebutuhan saja. Jadi kalau berapa itu kita nggak pasti lah. Perkiraan aja Pak, range 10 juta dapat Pak? Nggak ada, Pak. Jauh. 5 juta? 5 juta nggak dapat Pak? 1 bulan 5 juta nggak dapat? Nggak ada. Oke. 4 juta? Ya mungkin sekitar segitu. Cukup nggak Pak untuk satu keluarga? Cukup nggak cukup ya harus dicukupkan. Iya. Dengan kehidupan keluarga Bapak, angka seperti itu masih bisa nabung nggak? Nggak bisa. Habis setiap bulan Pak? Habis. Istri kerja apa Pak? Gimana? Istri kerja apa? Ibu rumah Ibu tangga. rumah tangga. Anak? Anak yang paling gede. Ada 4? Ada 4. 4 anak. Oke, ini yang paling gede Aura, Iya. cewek. Sisanya Pak? Masih sekolah. Masih sekolah semua. Oke, Aura mau kuliah nih. Ya. Yang nomor 2? SMP kelas 3. SMP kelas 3. Ya. Nomor 3? SMP kelas 1. SMP kelas 1. Ya. Nomor 4? SD kelas 4. Tapi menurut Bapak kalau saya dengan pendapatan 4 juta, kurang lebih ya Pak ya, kurang Iya, lebih iya, 4 juta kurang sebulan, lebih, itu cukup nggak Pak untuk menghidupin 4 anak tersebut Pak? Jadi cukup nggak cukup, harus kita cukup-cukupkan. Misalnya nggak cukup ya kita harus berusaha lagi. Begitu. Dan kebetulan anak-anak kami itu sekolahnya kan di negeri semua. Jadi itu gratis semua. Oh gratis semua ya Pak ya. Tapi Pak, banyak anak itu banyak pengeluaran nggak sih Pak sebenarnya? Kalau masalah anak banyak keluar itu pasti. Tapi kalau banyak anak banyak rezeki ya belum tentu. Tergantung orang tuanya Mbak, bagaimana untuk usaha. Oh oke. Oke. Nah selama ini Bapak keberatan nggak kalau Bapak masih bisa kalau misalnya anak-anak itu ada study tour nggak sekarang?
Mungkin nggak ada ya, udah dihapus ya karena kebijakan ya. Tapi Dulu waktu kamu masih ada. ada. Bayar sendiri atau itu gratis juga? Bayar lah sendiri. Bayar ya? Iya. Jadi udah dipatok sekitar 1 juta, 1 juta berapa gitu. Udah study tour sama wisuda. Oh, sama wisuda. Oke, apalagi biaya sekolah yang kita keluarin tanpa gratis ya? Kalau sekolah negeri ya Pak ya, gratis ya? Iya, gratis. Gratis ya. Apalagi biaya lain yang selain Udah, itu doang sih. Tidak ada biaya apa-apa. tidak ada biaya apa? Tidak ada. Versi orang tua dulu Pak. Ya, Study tour 1 juta, wisuda 1 juta. Menurut Bapak itu berat nggak? berat. Tapi kalau, maaf ya, kalau demi anak, ya kita usahakan. Berat, tapi kalau demi anak ya diusahakan. Gimana tuh maksudnya tuh? Tuh Aura ngertiin dong bapaknya, ya. Penghasilan bapaknya nggak cukup, apalagi adik-adikmu banyak. Udahlah, nggak usah bersikukuh. Pengen wisuda, pengen study tour, alah. Nah, balik lagi ke soal penggusuran. Karena Aura kan awalnya memang menentang penggusuran itu kan. Dan kemudian akhirnya diskusi atau perdebatan merembet ke soal wisuda, kemudian ke soal studi tour dan sebagainya. Kalau Aura sendiri ditanya, emangnya Aura punya konsep apa atau ide apa soal penggusuran? Digusur boleh atau tidak? Kalau tidak harus bagaimana? Apa yang bisa disampaikan? Sebenarnya kalau mau digusur ya boleh, cuma penggusuran ini harus memanusiakan manusia. Karena saya korban gusur dan lingkungan sekitar, bahkan para warga yang tergusur ini tuh aku rasa kurang dimanusiakan. Seperti apa itu kurang dimanusiakannya? Karena tiba-tiba ini nggak ada musyawarah, nggak ada tujuannya dibikin penggusuran ini untuk apa itu belum jelas, belum ada kejelasan. Tiba-tiba Satpol PP datang, ngasih SP beberapa kali, terus bahkan sampai ada preman yang sedikit mengintimidasi. Nah itu kan kurang memanusiakan manusia. Ada preman? Iya. Kok bilang preman, emang mereka seperti apa? Preman ini kayaknya kalau nggak salah bawaan Pemda ya. Pakai seragam? Enggak, baju Enggak. biasa. Apa, mereka mengintimidasi? Iya betul, mengintimidasi. Karena warga sekitar kan cuma minta kejelasan untuk penggusuran itu apa, tapi preman ini katakan saya cuma melaksanakan tugas, namanya digusur, Bapak kan tinggal di tanah negara, ya silakan pergi. Tuh. Bener. Tapi setidaknya harus ada penjelasan sedikit dong, memanusiakan manusia. Jangan disuruh asal pergi seperti hewan gitu kan, itu kan kurang pantas. Tapi kan udah dapat surat berkali-kali, ya kan? Nggak cuma sekali 2 kali kan dikasih surat SP. Berarti bener dong. Harusnya ketika kamu dikasih surat itu sadar, wah saya tinggal di tanah negara nih, dan negara minta tanah itu kembali, ya udah minggat. Gue kira langsung digusur gitu aja, enggak ternyata. Setuju perilaku penggusuran itu, apakah ada yang melakukan tindakan kekerasan atau tindakan misalnya main hakim sendiri atau seperti apa? Iya, mungkin lebih ke main hakim sendiri ya, karena masyarakat gak diajak untuk bersama-sama ngebahas apa itu, enggak, tiba-tiba digusur gitu. Nggak ada Iya. informasi jauh hari sebelumnya misalnya akan ada penggusuran gitu? Ada. Ada. Berapa SP. lama? Berapa ya? 1 bulanan. 1 bulan sebelumnya ada surat peringatan. Ada, dan itu dikirim terus-terusan menerus sama Satpol PP. Oh, jadi Satpol PP sudah mengirimkan pemberitahuan. Iya. Artinya bukan tiba-tiba kan, Iya, tapi sudah tahu akan iya, ada penggusuran. sudah. Cuman kejelasannya untuk apa ini belum tahu. Oh, kemudian pada saat waktu yang ditentukan, Satpol PP yang kemudian menggusur. Iya, Nah, waktu aktivitas penggusuran itu terjadi, apa yang Aura sesalkan? Apakah ada peristiwa yang kemudian melanggar hak asasi atau tadi Aura bilang tidak dimanusiakan, yang seperti apa bentuknya? iya seperti dimanusiakan, soalnya karena kan belum jelas ya. Ada juga program yang memangnya suka ngomong nih digusur gitu kan. Tapi kan program ini nggak berjalan. Nah ini tiba-tiba ini digusur beneran, terus tiba-tiba mobil tank ya, bukan tank apa sih? Oh beko itu tiba-tiba datang, terus tiba-tiba menggusur rumah. Dan aku sendiri sama orang tua belum sempat ngangkutin barang-barang yang masih bisa diambil gitu. Jadi barang-barang pribadi banyak yang tergusur oleh alat berat Iya. ya. Jadi nggak bisa diselamatkan. Bagaimana dengan teman-teman yang lain, tetangga-tetangga lain? Belum juga kayaknya. Nah itu yang menurut Aura tidak memanusiakan manusia. Iya betul, karena tiba-tiba datang.
Nggak tiba-tiba datang, pasti diperingatkan. Besok ada penggusuran, kalian harus memindahkan barang-barang kalian. Pasti ada begitulah. Nggak mungkin tiba-tiba bulldozer datang ya kan, tiba-tiba ngancurin rumah. Nggak bisa begitu, nggak mungkin lah guys ya kan. Nah, jadi ketika kemarin sempat viral, ada anak perempuan yang protes bagus kritisnya, tapi mari kita jelaskan bahwa kritis itu boleh sayang, tapi juga harus pelajari dengan jelas karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi ada, kalau saya nggak salah, kemarin ada di titik 0 itu deh, ya. Terus? Nah, di rencana kita di sini kita akan membangun bendungan sejumlah 8 pintu, di mana nanti bendungan itu akan berfungsi. Yang pertama itu setelah pengendali banjir yang melintasi kali Cikarang menuju ke kali CBL atau kita sering sebut Cikarang Barat, Cikarang Bekasi Laut. Cikarang Bekasi Laut, CBL. CBL, terus? Yang fungsi utama itu akan mengaliri area pertanian dari bangunan Salengseng kiri 0 sampai dengan 34 yang meliputi 8 kecamatan dengan luas area itu kurang lebih sekitar 4.000 hektar Bu, area pertanian yang akan kita aliri dengan adanya bendung bangunan Salengseng kiri 0 ini. Ya, benar sayang. Jadi kalau nggak dibenerin, ada 4.000 hektar yang terancam tidak dapat pengairan. Untuk pengendalian banjir Cikarang Bekasi Laut, ya untuk berapa kecamatan kira-kira? Itu hampir meliputi seluruh Bekasi, setengah lebih. Seluruh Bekasi dan imbas juga ke Kabupaten Karawang tentu saja. Betul ya. Ya. Benar nggak? Dan juga ke Kota Bekasi dong. Iya, pasti. Kalau di titik 0 km ini nggak beres-beres, kira-kira air yang dari Bekasi bisa ngalir bener nggak dari kota? Iya. Jadi kita dukung, lanjutkan ya normalisasi sungai ini. Forum PJT kapan mau turun sama saya? Yuk ninjau ke lapangan. Kalau kemarin di Komisi 6 mengatakan bahwa itu terjaga dan sebagainya, ini buktinya. Kalau saya nggak salah, ini adalah lahan negara yang hak kelolanya diberikan kepada PJT, tapi bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun tidak terjadi penjagaan. Akhirnya yang terjadi malah digunakan sebagai bangunan, kali di atasnya adalah beton. Gimana kagak banjir? Salam sopan PJT. Tuh dengerin Aura Cinta dijawab langsung dengan ahlinya ya. Semoga mengerti. Ini untuk kebaikan bersama. Oke?